Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Beatrix Heldiana Silaban dengan NIM 2409511119. Saya berasal dari kelas C dan juga saat ini saya akan menjelaskan tentang CBL dari manajemen babi. Adapun judul kasus yang akan saya ambil pada presentasi kali ini yaitu perbandingan peningkatan produksi ternak babi di Bali melalui teknologi inseminasi buatan dan juga kawin alam. Baik, adapun untuk latar belakang dari kasus ini yaitu yang pertama, ternak babi merupakan salah satu komoditas penghasil daging yang memiliki pertumbuhan cepat, efisiensi pakan tinggi, dan jumlah anak per kelahiran yang banyak. Lalu yang kedua, ada peningkatan produktivitas ternak babi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan reproduksi sehingga diperlukan manajemen perkawinan yang efektif. Lalu yang ketiga ada teknologi inseminasi buatan atau IB telah dikembangkan sebagai alternatif untuk meningkatkan efisiensi reproduksi dengan memanfaatkan semen dari pejantan unggul. Lalu selanjutnya di Provinsi Bali yaitu peternak masih menggunakan dua metode perkawinan yaitu inseminasi buatan atau IB dan juga kawin alam. Dan selanjutnya ada perbandingan antara inseminasi buatan atau IB dan kawin alam perlu dilakukan untuk mengetahui metode yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produksi ternak babi berdasarkan nilai litter size, conception rate atau CR, dan juga service per conception atau C per C. Lalu adapun untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana perbandingan efektivitas inseminasi buatan atau IB dan kawin alam dalam meningkatkan produksi ternak babi di Provinsi Bali. Lalu yang kedua ada, apakah terdapat perbedaan hasil reproduksi ternak babi antara metode inseminasi buatan atau IB dan kawin alam berdasarkan litter size, conception rate, dan juga service per conception. Lalu untuk tujuannya itu ada yang pertama ada untuk membandingkan efektivitas inseminasi buatan atau IB dan kawin alam dalam meningkatkan produksi ternak babi di Provinsi Bali. Lalu yang kedua ada untuk menganalisis perbedaan hasil reproduksi ternak babi berdasarkan litter size, conception rate, dan service per conception pada kedua metode perkawinan. Lalu untuk pada penelitian ini dia itu menggunakan metode penelitian komparatif yaitu penelitian yang bertujuan membandingkan efektivitas dua metode perkawinan pada ternak babi yaitu inseminasi buatan dan juga kawin alam. Penelitian dilakukan di peternakan babi di Provinsi Bali. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random sampling yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu data penelitian diperoleh dari inseminator, wawancara dengan peternak, serta catatan Balai Inseminasi Buatan Daerah atau BPIB Provinsi Bali. Adapun untuk parameter yang diamati yaitu meliputi sistem perkawinan, kemudian litter size atau jumlah anak babi yang lahir dalam satu kali kelahiran, conception rate yaitu presentasi induk yang berhasil bunting setelah dikawinkan atau diinseminasi, serta service per conception yaitu jumlah perkawinan atau inseminasi yang dibutuhkan hingga induknya itu berhasil bunting. Lalu yang terakhir, data dianalisis secara deskriptif dan dia itu menggunakan uji independen t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara metode inseminasi buatan dan juga kawin alam. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode inseminasi buatan dan kawin alam terhadap parameter reproduksi yang diamati, yaitu litter size, conception rate, dan juga service per conception. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua metode memiliki kemampuan yang hampir sama dalam menghasilkan performa reproduksi yang baik pada ternak babi. Kesamaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Pada metode inseminasi buatan, semen yang digunakan berasal dari pejantan unggul dan telah melalui proses evaluasi kualitas sebelum digunakan. Selain itu, keberhasilan inseminasi buatan sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu pelaksanaan inseminasi, yaitu saat induk berada pada fase estrus, serta keterampilan inseminator dalam melakukan proses inseminasi. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka peluang untuk keberhasilan kebuntingan itu menjadi lebih tinggi, sehingga hasil reproduksinya itu dapat menyamai metode kawin alam. Namun meskipun performa reproduksinya itu dari keduanya relatif sama, inseminasi buatan ini memiliki beberapa keunggulan dalam manajemen peternakan, yaitu seperti penggunaan pejantan yang lebih efisien, mengurangi risiko inbreeding atau kawin sedarah, membantu mencegah penularan penyakit reproduksi melalui perkawinan, serta mempermudah penyebaran bibit unggul ke berbagai peternakan. Karena itu, teknologi inseminasi buatan ini dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan produktivitas ternak babi di Provinsi Bali tanpa mengurangi keberhasilan reproduksinya. Baik, adapun untuk kesimpulan dari kasus ini yaitu berdasarkan hasil penelitian, inseminasi buatan atau IB dan kawin alam menunjukkan efektivitas yang hampir sama dalam meningkatkan performa reproduksi ternak babi di Provinsi Bali. Hal ini ditunjukkan oleh nilai litter-size conception rate dan juga service per conception yang tidak berbeda secara signifikan antara kedua metode. Namun meskipun demikian, inseminasi buatan memiliki keunggulan dalam manajemen reproduksi karena penggunaan pejantannya itu menjadi lebih efisien, membantu mengurangi risiko inbreeding, serta mempermudah penyebaran bibit unggul. Oleh karena itu, teknologi inseminasi buatan layak diterapkan sebagai salah satu strategi untuk mendukung peningkatan produksi ternak babi di Provinsi Bali. Lalu adapun untuk saran yang bisa diberikan yaitu yang pertama, peternak disarankan untuk meningkatkan penerapan inseminasi buatan atau IB karena mampu memberikan hasil reproduksi yang setara dengan kawin alam, tetapi lebih efisien dalam penggunaan pejantan unggul. Lalu pelaksanakan inseminasi buatan ini perlu didukung oleh kualitas semen yang baik, ketepatan waktu inseminasi saat estrus, serta keterampilan inseminator agar tingkat keberhasilan reproduksinya itu tetap optimal. Dan yang terakhir, perlu adanya edukasi, manfaat, dan juga pendampingan kepada peternak mengenai manfaat dan teknik inseminasi buatan untuk mendukung peningkatan produktivitas ternak babi di Provinsi Bali. Baik, sekian yang bisa saya paparkan mengenai presentasi PJTL pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang pengucapan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.